Danu ini ingin jujur namun dihalang-halangi. Ditanya oleh hakim dihalang-halangi oleh siapa? Danu mengatakan belum berani. Kalau saya menyimak, dihalangi oleh orang-orang. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Saya akan menyampaikan hasil sidang Danu kemarin. Nah teman-teman, pembahasan kasus Subang ini kita belum membahas, masih banyak saksi-saksi yang nanti pun akan banyak dihadirkan, kabarnya hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tentunya saksi kasus Subang ini paling banyak, kita ratusan, barang bukti pun ratusan, dan juga kasusnya mandek selama 2 tahun lebih lamanya. Dan dengan dihadirkannya seorang saksi Danu, ini luar biasa menarik karena berani membongkar semuanya. Kita dengarkan dulu percakapan dalam sebuah tayangan video ini. Tapi saya seperti dihalangi gitu. Oke teman-teman, dalam kasus Subang ini, persidangan Danu ini sudah mau jujur di BAP ketiga. Dia ingin mengatakan yang sejujurnya tentang kejadian kasus Subang, namun saya dihalang-halangi, seperti itu. Nah, kalau misalkan benar Danu ini dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam kasus ini, berarti benar sekali keterangan dari Kombes Pol Surawan adanya OOJ atau kesalahan dalam SOP penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Danu sudah membongkar semuanya dan kita sudah mengetahui. Oke teman-teman, Dihalangi untuk tidak boleh berkata jujur. Dihalangi oleh siapa? Orang-orang. Oke teman-teman, di sini ada hal lucu yang disampaikan oleh Danu atas pertanyaan dari hakim. Danu ini ingin jujur namun dihalang-halangi. Ditanya oleh hakim dihalang-halangi oleh siapa? Danu mengatakan belum berani. Kalau saya menyimak, dihalangi oleh orang-orang. Bayangin teman-teman, dari pernyataan ini kita bisa melihat begitu kerasnya intimidasi dan juga ancaman kepada Danu yang benar sudah dikatakan oleh kuasa hukumnya. Ini luar biasa kasus Subang ini, ancaman dan juga intimidasi. Saya menyimak dan menyampaikan kembali hasil sidang kemarin atas apa ucapan Danu ini. Karena kan rekaman kemarin belum begitu sangat jelas sekali ya, karena pertama tidak boleh merekod dan live streaming. Namun akhirnya kan banyak yang bocor juga merekam atau bagaimanapun caranya ingin mendapatkan sebuah data persidangan kasus Subang yang sudah kita ikuti dari tahun 2021. Baik, di sini hakim bertanya ke Danu. Di sini di ruang sidang siapa yang menghalangi saudara? Siapa itu? Nah, hakim bertanya, di sini adalah persidangan. Siapa yang menghalang-halangi saudara? Danu mengatakan orang-orang Polres. Tapi di sini saya dengar Kapolres atau Polres ya. Kadang ini tidak jelas juga, akan tetapi nanti hakim yang akan memutuskan dan menilai apakah Kapolres atau Polres seperti itu, atau orang-orang Polres. Ini pernyataan dari Danu. Nah, yang kita semuanya, tadi saya membaca sebuah analisa di publik ya, sangat menarik sekali ketika mendengar ucapan Danu ini. Siapakah yang menghalang-halangi? Ini persidangan Pak, tolong disebutkan. Danu mengatakan Polres seperti itu. Ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Apakah benar para awak kepolisian itu atau yang menangani kasus Subang ini yaitu benar-benar mengintimidasi dan menghalangi? Apakah ini ada bayaran oleh pelaku miliaran atau bagaimana kan? Ini saya melihat ada komentar publik ya, saya sampaikan kembali, menarik tadi sebuah analisanya, mendalami yaitu terhadap penjelasan Danu ini. Karena meskipun sekarang sudah ada persidangan, yang saya simak perdebatan di publik pun banyak sekali. Ada yang sudah yakin, ada yang belum. Ya kan ini belum terjadi ketuk palu teman-teman dari hakim. Jadi tidak mungkin juga kita atau saya melihat di publik percaya dulu 100% ya atas keterangannya. Karena mungkin ya itu tadi, dulunya jadi sering berubah-ubah. Nah, berubah-ubah itu kita ambil positifnya dari keterangan dia, adanya intimidasi, ancaman kepada Danu ini.
Kalau misalkan benar-benar keterangan Danu ini menyebutkan tadi orang-orang Polres, ini sangat terlalu. Tapi kita ambil positif lagi, apakah benar menyuruh tidak jujur kepada Danu ini atau menutup-nutupi kasus? Nah, ini teman-teman yang harus kita gali kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ketika Danu menyebutkan Polres atau Kapolres, ini langsung sorak ya. Ya pasti sorak karena di sini kan pertama publik ini menilai tajam kasus Subang sudah lama dan geram dan lama, dan ternyata Danu membongkar seperti itu. Oh, langsung sorak ya. Ini anggapan publik kan, oh ternyata yang menutupi kasus ini bukan dari Danu, bukan dari siapapun. Oh, ternyata adanya oknum. Itu kan pasti ke sana. Nanti teman-teman bisa menganalisa lagi dalam hasil sidang ya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah mengikuti yaitu persidangan Danu. Sampai Danu mengatakan kakinya diinjak pakai meja, itu pengakuan di persidangan. Ini berani, sangat-sangat berani kalau menurut saya teman-teman. Nah, sidang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini kemarin dengan tersangka atau terdakwa Yosep dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu 26 April 2024, sudah memasuki babak menghadirkan saksi-saksi. Dan saksi yang dihadirkan ini mungkin yang sudah banyak sekali dibahas dan juga dituduh oleh Pak Yosep. Dulu kan Pak Yosep mengatakan saksi mahkota adalah Danu. Sekarang dipertemukan di persidangan ya. Oke. Pak Yosep Hidayah waktu kemarin di Pengadilan Negeri Subang ya bertemu dengan Danu. Apakah saksi ini akan sangat memberatkan kepada Yosep Hidayah pada sidang kasus pembunuhan di Subang dengan tersangka Yosep? Siapakah saksi tersebut? Adalah Danu. Banyak pernyataan publik yang saya simak karena kita sama-sama mengikuti kasus Subang ini. Kesaksian Danu ini adalah memberatkan sekali kepada Yosep. Namun bagaimana dari pihak Yosep? Yang saya ketahui di persidangan, Yosep ini masih mengelak, tidak pernah mengakui atas yang dituduhkan Danu. Tentunya ini adalah penilaian hakim nanti ya, karena Danu sudah mengatakan yang sejujurnya, itulah pernyataannya yang sudah kita dengar. Entah jujur dan tidak, kalau tidak jujur buat ngapain? Ini resikonya, konsekuensinya berat. Mungkin secara kasar mundur salah, maju salah, atau mundur kena, maju kena, ya kan seperti itu. Yang penting jujur, prinsipnya pasti seperti itu. Karena Danu sudah digembleng, sudah dikasih ilmunya oleh LPSK, diperiksa di Polda Jabar kan, udah lama seperti itu. Yang tentunya psikologisnya sudah normal kembali, tidak seperti dulu begitu ada ancaman dan juga tegang seperti itu ya. Oke teman-teman, Ramdanu atau yang sudah kita kenal Danu di publik, selain menjadi saksi di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia, dia juga adalah tersangka, pelaku. Dia sudah mengakui pelaku. Yang tentunya pelaku ini tidak main-main keterangannya. Danu ini sudah menyebutkan nama-nama pelaku yang lain, disebutkan Yosep, Mimin, Abi, Arigi, ada 4 orang yang ada di TKP tersebut. Dan kalau saya melihat dari pembacaan JPU, Danu ini semuanya atas suruhan Pak Yosep. Nanti kita akan bahas berapa sih perintah Pak Yosep. Saya sudah merangkumnya, besok kita akan bahas. Baik teman-teman, pada sidang itu Danu dicecar oleh pertanyaan yang sangat-sangat tajam atas kesaksiannya di kasus pembunuhan ibu dan anak, baik oleh jaksa penuntut umum, baik oleh hakim, baik oleh pengacara dari Pak Yosep. Waduh, luar biasa kemarin. Nah, diakui oleh Danu, ia mendapat tekanan psikis berupa kakinya diinjak pakai meja, dilempari pisau, supaya tidak mengakui dan dikelilingi oleh oknum. Seperti itulah keterangannya. Ini kemarin waktu pengakuan Danu seperti itu, menyebutkan langsung, cuman tidak menyebutkan nama ya, menyebutkan langsung sebuah institusi. Wah, luar biasa, ini berani memang, luar biasa. Banyak juga di sini komentar publik yang saya baca,
Benarkah Danu ini sudah jujur 100%? Wah, sangat berani nih Danu menyebutkan pores-pores seperti itu. Ya, kalau kita simak sih kemarin ya agak ngeri juga apakah benar apa tidak gitu. Karena belum ada keputusan kan. Kita ikuti saja teman-teman. Lalu kemarin jaksa penuntut umum menjelaskan. Jadi saya tegaskan lagi ya ke saudara saksi. Posisinya berarti saudara ini dikelilingi, diinjak kakinya pakai meja, dilempari pakai pisau untuk tidak mengakui. Danu mengatakan benar. Wow, luar biasa. Oke, jaksa dan hakim, ketua pun meminta saksi Danu ini memperagakan tersangka cara melakukan pemukulan kepada korban dengan stik golok. Saat tersangka melakukan pemukulan kepada korban dengan stik golok, apakah satu tangan atau dua tangan? Menurut jaksa, Danu mempraktekkan pakai dua tangan. Bagaimana cara memukul Ibu Tuti dan juga bagaimana cara memukul Amel. Kemudian, Danu menjawab bahwa saat tersangka melakukan pemukulan menggunakan stik golok dengan kedua tangannya, jaksa pun meminta untuk memperagakan adegan pemukulan yang dilakukan oleh tersangka kepada korban. Saat kemarin Danu memperagakan bagaimana cara memukul korban, jadi seolah-olah mengayunkan stik golok dengan kedua tangan. Jaksa dan hakim turut menirukannya. Kemarin ramai sekali teman-teman di persidangan ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan bahas tentang perintah Yosef yang saya sudah rangkum. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.